Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang observasi yang telah dilakukan. Nah, saya telah melakukan observasi pada MI Darul Huda Karanggudang Melonggo Jepara. Nah, dengan adanya observasi ini diharapkan kita bisa mengetahui bagaimana seorang guru mengajar suatu pembelajaran atau khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita sebagai calon guru tentunya dapat memilih mana yang baik dan tidak baik untuk diajarkan kepada murid kita ketika sudah mengajar nantinya. Nah, dalam observasi kali ini kita mengamati proses pembelajaran bahasa Indonesia pada materi mengenal ciri-ciri benda. Nah, dalam pengamatan pembelajaran ini, guru memberikan materi yaitu mendeskripsikan ciri-ciri suatu benda. Nah, guru menyampaikan ciri-ciri dari beberapa benda dan kemudian siswa menebak benda apa yang dimaksudkan oleh guru melalui penggambaran ciri-ciri benda tersebut. Nah, benda-benda yang telah disebutkan oleh guru yaitu yang pertama ada ciri-ciri sabun, yang kedua ada ciri-ciri sapu lidi, yang ketiga ciri-ciri rambutan, yang keempat ciri-ciri tempat sampah, dan yang kelima ciri-ciri sikat gigi. Itu benda yang disebutkan oleh guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, setelah guru menerangkan materi, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian siswa disuruh mendeskripsikan benda-benda yang telah ditemukan tersebut. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini itu ada 3. Yang pertama, metode ceramah, yang kedua, metode tanya jawab, dan yang ketiga, metode penugasan. Kemudian dalam pembelajaran ini ada beberapa masalah yang telah terjadi. Misalnya yang pertama yaitu kelas gaduh. Murid-murid berlarian ke sana kemari. Terus kemudian ada yang berbicara sendiri. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua yaitu guru kurang menguasai kelas. Guru masih berada di depan kelas tanpa berjalan ke belakang, sehingga murid-murid yang paham itu yang ada di depan saja, yang di belakang berbicara sendiri dan bermain sendiri. Nah, terus yang ketiga yaitu kurangnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut itu ada beberapa. Yang pertama, untuk mengatasi kegaduhan kelas, maka guru harus bisa mengatur tempat duduk siswa, yaitu siswa yang gaduh yang berada di belakang tadi dipindah ke depan, kemudian yang depan dipindah ke belakang. Nah, supaya guru bisa melihat siswa tersebut supaya tidak gaduh lagi, supaya bisa mau mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Dan kemudian guru harus berjalan ke belakang dan ke depan, tidak monoton berada di depan kelas terus, supaya murid-murid yang lain bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, terus yang kedua, pada awal pembelajaran guru harus bisa memberikan games menarik kepada
peserta didik, misalnya bertepuk tangan, terus main tebak-tebakan, bernyanyi bersama, bercerita, dan lain-lain. Kemudian buatlah materi pembelajaran yang menarik bagi anak. Kita harus bisa membuat suasana yang menggembirakan ketika kita menyampaikan suatu pembelajaran. Jangan terlalu tegang saat mengajar. Kemudian gunakan intonasi suara yang menarik perhatian siswa supaya siswa mau memperhatikan apa yang telah kita sampaikan. Terus selanjutnya yaitu kita di tengah-tengah pembelajaran kita harus menyelipkan humor di kala mengajar tersebut supaya keadaan kelas tidak selalu tegang. Terus sejak awal masuk kelas kita harus memiliki penampilan yang menarik, misalnya dari wajah yang berseri-seri, baju yang rapi, sepatu yang bersih, sampai dengan tutur kata kita yang menarik. Kemudian kita harus menguasai materi pelajaran yang akan kita sampaikan secara mendalam. Kemudian berilah perhatian khusus kepada peserta didik yang akan kita ajar, tetapi jangan pernah membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita harus memberi penghargaan kepada siswa yang telah melakukan prestasi atau telah mendapatkan prestasi. Misalnya dalam suatu kelas ada siswa yang jika diberi pertanyaan dia langsung menjawab. Kita harus memberikan memberikan sanjungan atau menyanjung siswa tersebut supaya dia mempunyai motivasi akan menjadi lebih baik lagi. Terus selanjutnya yaitu guru bisa menggunakan media yang ada di sekitar kita, misalnya ada pensil, ada meja, ada kursi, ada tempat sampah, terus ada jam dinding. Pokoknya media yang terlihat nyata dan bisa dilihat dan disentuh. Itu supaya mempermudah siswa dalam menyerap ilmu yang didapat dari gurunya. Tidak hanya mengacu pada buku ajar saja. Misal yang di buku ajar hanya ada gambar, terus siswa disuruh menjelaskan atau mendeskripsikan gambar tersebut. Kalau tidak ada benda nyata, maka siswa akan kurang untuk pemahamannya. Terus kesimpulan dari observasi ini yaitu guru sebenarnya sudah menguasai materi secara mendalam dan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Akan tetapi guru kurang menguasai kelas sehingga siswa yang paham itu siswa yang berada di depan saja, sedangkan yang di belakang tidak begitu paham karena yang di belakang ada yang bermain sendiri, ada yang berbicara sendiri. Terus kurangnya media pembelajaran yang digunakan. Guru selalu menggunakan apa yang ada di buku ajar, tidak
bisa menggunakan benda yang ada di sekitar dia. Mungkin itu kesimpulan dari observasi yang dilakukan di MI Darul Huda Karanggodang Melongo Jepara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.